Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kali ini kita akan belajar bersama mengenai titrasi iodometri yang masih merupakan bagian dari titrasi redoks. Nah, biasanya pelajaran kita sebelumnya, nama dari metode titrasi itu dibuat berdasarkan atau diberikan berdasarkan larutan standar yang digunakan. Contoh, permanganometri karena dia menggunakan larutan standar permanganat KMNO4. Sedangkan asidimetri karena dia larutan standarnya asam. Begitu juga alkalimetri karena dia larutan standarnya basa. Namun uniknya di iodometri ini, dia dinamakan iodometri bukan berdasarkan larutan standar yang digunakan. Nah, mari ikuti penjelasannya. Iodometri, di sini ada yang Ibu tandai dengan warna merah, ini iod. Iod merupakan salah satu unsur yang Ananda kenal yang diberi lambang dengan I2 karena dia berwujud gas. Ya, dia merupakan unsur yang partikel dasarnya berupa molekul diatomik ya, seperti O2, N2, H2. Maka ini I2. Namun karena kita menggunakannya untuk titrasi, maka I2 yang kita gunakan di sini adalah I2 yang terlarut dalam Ki. Nah, jadi iodometri asal katanya dari larutan yodium atau I2. Kemudian selama titrasi berlangsung itu berdasarkan reaksi redoks, sehingga otomatis dalam LMR dan dalam buret itu pasti ada zat yang bersifat oksidator dan ada yang bersifat reduktor. Nah, iodometri ini satu keluarga dengan permanganometri, namun sifatnya sangat berlawanan. Jika di permanganometri larutan standar bersifat oksidator, maka di iodometri larutan standar bersifat reduktor. Larutan standar yang biasa digunakan adalah natrium tiosulfat, Na2S2O3. Otomatis zat yang berada di LMR adalah bersifat oksidator yang kita kenal dengan sampel. Nah, keunikan berikutnya, selain namanya tidak ada hubungannya dengan larutan standar, dia disebut dengan titrasi tidak langsung. Ya, titrasi tidak langsung. Mengapa demikian? Coba Anda perhatikan di sini. Di sini larutan standar katanya reduktor, sedangkan I2 merupakan oksidator. Padahal tadi sudah kita sepakati bahwasanya yang oksidator ini adalah sampel. Dari keterangan yang Ibu berikan barusan, tidak ada di sini sama sekali menyinggung mengenai sampel. Yang ada adalah larutan standar reduktor, I2 merupakan oksidator. Mengapa demikian? Silakan Anda perhatikan ilustrasi berikut. Titrasi yang Anda kerjakan pada objek-objek terdahulu itu merupakan contoh dari titrasi langsung, di mana saat titrasi terjadi, maka zat yang berada di LMR langsung bereaksi dengan zat yang diteteskan dari buret. Contohnya, ketika Ananda melakukan standarisasi asam NaOH dengan asam oksalat, ya, maka si asam oksalat dengan NaOH ini langsung baku hantam, dia berdua bereaksi, H2C2O4 tambah 2 NaOH menghasilkan Na2C2O4 tambah 2H2O tanpa ada perantara zat lain ataupun senyawa lain yang dihasilkan. Nah, ini tidak terjadi jika kita membicarakan titrasi tidak langsung. Kita berikan contoh di sini, yaitu standarisasi natrium tiosulfat merupakan reduktor dalam iodometri dengan kalium bikromat atau dikromat. Ya, yang di sini jabatannya adalah larutan standar primer. Ya, walaupun tadi Ibu katakan bahwasanya yang berada di LMR itu adalah sampel yang bersifat oksidator.
Nah, bagaimana titrasi tidak langsung ini terjadi? Nah, si kalium bikromat ini terlebih dahulu direaksikan dengan iodida. Ya, Ki ini kan kalium iodida, kita butuh iodidanya. Direaksikan dengan iodida dalam suasana sedikit asam. Sehingga akibat dari si K2SO2O7 ini bertemu dengan Ki, ini ya, dalam suasana sedikit asam, maka dihasilkanlah produknya berupa gas I2. Karena ini dalam bentuk larutan, dia berbentuk gas, jadi langsung dia terlarut di dalam larutan ini ya. Makanya I2 dalam Ki yang Ibu jelaskan di awal tadi ya. I2 di sini dihasilkan. Kemudian I2 ini yang akan nantinya bereaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Ya. Kalau di titrasi yang lain, si kalium bikromat ini seharusnya langsung bereaksi dengan natrium tiosulfat. Namun, di titrasi iodometri yang titrasi tidak langsung ini, si kalium bikromat ini bereaksi dahulu dengan Ki sehingga dihasilkan I2. I2 inilah yang nanti akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Bisa Anda pahami? Jadi dalam titrasi tidak langsung, sampel tidak akan bertemu dengan larutan standar ketika titrasi berlangsung. Siapa yang akan bertemu saat titrasi berlangsung? Ya, benar. Yang akan melakukan reaksi, yang akan bereaksi saat titrasi berlangsung adalah I2 dengan natrium tiosulfat. Kenapa muncul I2? Itu adalah hasil reaksi antara oksidator dengan iodida dalam suasana sedikit asam atau netral. Nah, bisakah Anda mengambil kesimpulan apa itu titrasi iodometri? Oke. Iodometri adalah suatu analisis volumetri menggunakan reaksi redoks secara titrasi tidak langsung, di mana sebelum titrasi suatu oksidator, dalam hal ini adalah sampel, direaksikan dengan ion iodida berlebihan sehingga dihasilkan iodium bebas atau I2. I2 tadi dititrasi dengan larutan standar yang bersifat reduktor. Metode ionometri ini merupakan metode titrasi tidak langsung. Kenapa tadi? Ya, karena zat yang dianalisis atau sampel itu tidak bereaksi langsung dengan larutan standar. Penambahan iodida berlebihan, yang Ki tadi ya, itu bertujuan untuk menghasilkan iodium bebas atau I2 terbentuk sempurna yang ekivalen atau setara dengan oksidator yang ada. Ingat ya, iodida berlebihan ini nantinya akan menghasilkan I2, di mana I2 ini setara dengan oksidator. Siapa itu oksidator? Iya, oksidator adalah sampel kita. Nah, ini ya, oksidator merupakan sampel. Namun, jika sampel tidak bersifat oksidator, bukan berarti kita tidak bisa melakukan iodometri. Tetap bisa ya, tetap bisa. Tapi kita tidak perlu menambahkan iodida dalam suasana sedikit asam tadi. Maka yang perlu kita lakukan adalah langsung kita menambahkan iodium atau I2 ke dalam LMR. Ya, dimana nanti iodium yang berlebihan tadi dia akan bereaksi kan nanti dengan sampel yang bersifat reduktor. Karena dia berlebihan sudah bereaksi pasti meninggalkan sisa. Sisanya itulah yang akan dititrasi dengan larutan standar yaitu natrium tiosulfat. Oke, kita lanjutkan. Prinsip umum reaksi. Sebelum titrasi, tadi kita sudah sama-sama
kita pelajari bahwasanya sebelum titrasi kita harus selalu mereaksikan oksidator atau sampel dengan iodida berlebihan. Ya, kita tambahkan dalam jumlah yang berlebih dalam suasana sedikit asam. Jadi reaksinya adalah oksidator ditambah imin, itu akan menghasilkan si oksidator berubah menjadi reduktor, sedangkan imin berubah menjadi I2. Nah, jika di sini ada oksidator, pasti imin bersifat sebagai reduktor. Otomatis juga di sini I2 adalah oksidator. Sedangkan saat titrasi berlangsung atau selama titrasi, yang akan bereaksi adalah bukan si sampel ini lagi, akan tetapi I2 yang sudah kita produksi tadi. I2 tadi akan bereaksi dengan larutan standar yaitu natrium tiosulfat. Sehingga si I2 tadi yang merupakan oksidator, dia akan berubah menjadi 2-imin. Sedangkan si reduktor ini akan berubah menjadi S4O6 2-min. Nah, dari reaksi tadi maka dapat kita simpulkan ya, rumus umum yang biasa kita gunakan yaitu V1N1 sama dengan V2N2, atau sekarang V kali N oksidator sama dengan V kali N reduktor. Nah, V kali N itu karena V-nya dalam mililiter, maka itu akan sama dengan milimol ekivalen oksidator itu setara dengan milimol ekivalen I2 yang dibebaskannya, otomatis itu juga setara dengan milimol ekivalen dari larutan standar. Kesimpulan akhirnya adalah milimol ekivalen oksidator setara dengan milimol ekivalen larutan standar. Nah, jadi walaupun saat titrasi berlangsung yang dititrasi adalah I2, namun itu akan setara jumlahnya dengan sampel yang kita analisis. Jadi berlaku kembali rumus Vn oksidator sama dengan Vn reduktor. Ya. Nah, apa saja ciri-ciri dari metode iodometri? Sudah kita ulas tadi bersama, sekarang kita ulang kembali. Yang pertama, larutan standar itu bersifat reduktor. Yang umum dipakai adalah natrium tiosulfat. Artinya kita tetap boleh menggunakan larutan standar yang lain asal bersifat reduktor. Kemudian sampel bisa bersifat oksidator ataupun reduktor. Namun secara umum ya dia bersifat oksidator. Saat titrasi berlangsung yang bereaksi dengan standar adalah iodium bebas atau I2. Kemudian titrasi dilakukan dalam suasana sedikit asam atau netral. Selanjutnya, jika sampel kita bersifat oksidator, maka kita harus menambahkan Ki sebelum titrasi. Sedangkan sampel bersifat reduktor tidak ada penambahan Ki, tetapi langsung ditambahkan larutan iodium dalam keadaan berlebihan. Jadi jika ada pertanyaan, apakah beda perlakuan antara sampel yang bersifat oksidator dan reduktor dalam iodometri? Maka jawabannya, jika dia oksidator, tambahkan Ki dalam suasana sedikit asam. Sedangkan dia kalau bersifat reduktor, langsung ke dalamnya kita tambahkan I2. Oke. Kemudian keunikan berikutnya dari iodometri yaitu kita di sini menggunakan indikator amilum ya, atau pelarut organik. Jadi dua jenis indikator ya, boleh amilum atau pelarut organik. Di mana indikator amilum ini titik akhirnya ditandai dengan tepat hilangnya warna biru tua. Jadi di awal ketika dia ditambahkan ke dalamnya indikator amilum terbentuk warna biru tua. Nah, titrasi dilanjutkan, maka akan dihentikan ketika warna biru tua yang terbentuk tadi tepat hilang untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk pelarut organik itu ditandai dengan tepat hilangnya warna kuning pada lapisan pelarut organik. Nah, tugas Ananda adalah mengapa lebih disukai menggunakan pelarut amilum dibanding dengan bukan pelarut ya, indikator amilum dibanding pelarut organik. Silakan Ananda cari jawabannya. Berikutnya akan kita bahas adalah tentang larutan standar dan standarisasi metode iodometri. Nah, larutan standarnya tadi kita ketahui bersama bersifat reduktor.
Kemudian reaksinya berlangsung dalam suasana sedikit asam atau netral, yang akan berkesudahan saat titik ekivalen dan cocok untuk pelaksanaan titrasi. Maksudnya berkesudahan ini dia tidak menimbulkan reaksi samping ya, sehingga dia tuntas begitu titrasi selesai, dia juga selesai tuntas semuanya. Jika suasana basah itu ya, reaksi akan berkelanjutan membentuk SO4 2-. Jadi tadi kan S2O3 2- berubah menjadi S4O6 2-. Nah, jika suasananya basah maka dia akan berubah kembali menjadi SO4 2-. Ini berarti muncul reaksi samping ya, tidak berkesudahan. Maka ini tidak cocok untuk pelaksanaan titrasi. Makanya kita tidak melaksanakan dalam suasana basah. Ini. Kemudian jika reaksinya berlangsung dalam suasana sangat asam, maka tiosulfat juga akan bereaksi dengan ion H+ membentuk endapan belerang. Nah, ini juga tidak cocok untuk titrasi karena endapan ini justru nantinya akan mengganggu pengamatan titik akhir titrasi. Ya, reaksinya. Nah, kemudian larutan standar ini ya, dia mudah dirusak oleh bakteri bila disimpan dalam waktu yang cukup lama. Nah, biasanya untuk mengantisipasinya, biasanya untuk larutan standar ini pelarut yang digunakan itu adalah air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Kemudian karena sifat yang tidak stabilnya mudah dirusak ini oleh bakteri ini atau mikroorganisme secara keseluruhan, secara umum ya, maka dia termasuk dalam jenis larutan standar sekunder. Nah, berikutnya larutan standar primer untuk untuk standarisasi natrium tiosulfat ini adalah kalium iodat. Namun yang akan kita gunakan di sini adalah kalium bikromat ya, kalium bikromat K2Cr2O7. Reaksi sebelum titrasi, berarti kalau larutan standar primernya adalah K2Cr2O7, sebelum titrasi K2Cr2O7 ini kita reaksikan dengan iodida berlebihan dalam suasana sedikit asam. Maka reaksinya menjadi ini ya, K2Cr2O7 ditambahkan kalium iodida berlebihan, suasana sedikit asam, menggunakan pengasapan NaCl menghasilkan iodium bebas berwarna merah kecoklatan. Nah, selama titrasi yang akan bereaksi adalah iodium bebas tadi, dititrasi dengan standar tiosulfat, dan saat iodium hampir habis ditandai dengan warna kekuningan yang menandakan bahwasanya kita harus menambahkan indikator sehingga larutannya menjadi biru tua. Kemudian titrasi dilanjutkan kembali. Nah, jadi sudah ada beberapa keunikan dari iodometri ya, selain namanya tidak berdasarkan larutan standar yang digunakan, dia juga tadi masuk jenis titrasi tidak langsung. Ternyata juga dia di sini uniknya adalah indikator yang digunakan tidak dimasukkan dari awal, tidak diteteskan dari awal, tapi dia dimasukkan ketika iodium yang berwarna merah kecoklatan ini kita titrasi, makin lama dia makin habis, maka akan muncul warna kekuningan. Jadi dari merah kecoklatan memudar, akhirnya berwarna kekuningan. Saat itulah kita menambahkan larutan amilum sebagai indikator, sehingga jika I2-nya masih ada, maka akan terbentuk warna biru tua. Kemudian titrasi dilanjutkan kembali, yaitu saat titik akhir titrasi iodium habis bereaksi ditandai tepat hilangnya warna biru tua dari kompleks antara I2 dengan amilum tadi. Nah, jika kita lihat gambarnya ya, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Ini di awal ketika merah kecoklatan, di saat I2 full sudah ada di sini. Kemudian dilanjutkan dititrasi sehingga terbentuk warna kuning muda. Nah, saat posisi seperti inilah ditambahkan amilum sehingga didapatkan warna biru tua. Oke, kita kembali ke ini ya, prinsip perhitungan standarisasi Na2S2O3. Jika kita menggunakan standarisasi secara langsung ya, artinya
Ingat, ini standarisasi ya, bukan titrasi. Jika kita menggunakan standarisasi langsung, artinya ya, larutan standar primer kita timbang di Erlenmeyer, kita larutkan di Erlenmeyer, dan semuanya dititrasi tanpa ada zat yang tersisa. Maka rumus yang kita gunakan adalah ini ya, N-tiosulfat adalah miligram bikromat tertimbang, karena bikromat adalah larutan primer, kemudian per BE bikromat dan dikali dengan volume tiosulfat terpakai. Nah, sedangkan jika kita menggunakan cara tidak langsung, maka rumusnya seperti biasa ya, V kali N tiosulfat sama dengan V kali N bikromat, atau V kali N reduktor sama dengan V kali N oksidator. Nah, ini ya yang sudah biasa digunakan. Nih, rumus yang biasa digunakan, dimana terlebih dahulu N bikromatnya harus diketahui atau dicari dulu berdasarkan massa bikromat yang tertimbang. Nah, hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam titrasi iodometri adalah yang pertama, I2 terbentuk itu diperlihatkan dengan warna larutan berwarna merah kecoklatan. Ya. Kemudian I2 ini karena dia wujudnya gas, walaupun dia sudah terlarut ya di dalam KI, wujud gas berarti sifatnya itu adalah mudah menguap, sehingga setelah mereaksikan dengan KI dan HCl atau asam asetat di lemari asam, itu Ananda jangan menggoyangkan terlebih dahulu Erlenmeyernya. Jadi tunggu begitu saat mentitrasi baru boleh digoyang Erlenmeyernya. Itu adalah untuk mengantisipasi supaya I2-nya tidak terbang kemana-mana atau hilang ya. Kemudian titrasi dilakukan dengan cara menggoyangkan labu Erlenmeyer dengan lambat. Namun tetesan larutan dari buret itu agak cepat. Ya. Oke. Kemudian setelah warna merah kecoklatan hilang, maka akan muncul warna kuning muda. Di saat itulah Ananda harus menambahkan indikator amilum. Kemudian tambahkan larutan standar setetes, lalu kocok kuat Erlenmeyernya sampai warna biru tua tepat hilang. Saat itulah yang dinamakan dengan titik akhir titrasi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan Ananda amati juga atau tonton video tentang standarisasi natrium tiosulfat dengan kalium bikromat. Nah, demikian saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.